Jika ku kenang kembali masa itu, rasanya seperti mimpi indah yang nyaris mustahil. Pengalaman teramat nikmat yang kuperoleh dari Bu Wulan dan putrinya, Nita, rahasia termanis sekaligus kenangan paling berkesan dalam hidupku. Semuanya bermula saat aku mengikuti penyuluhan kesehatan sebagai tugas akhir kuliah di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Desa kecil yang bahkan untuk mencapai jalan raya harus berjalan kaki 2 jam. Kukira warganya masih kolot dan minim pergaulan. Di dusun berpenduduk sekitar 100 keluarga, hanya satu rumah yang punya TV, itu pun masih pakai aki. Namaku Fajar. Saat itu usiaku 22 tahun, mahasiswa akhir dari Universitas Negeri ternama di Jogja. Aku bisa saja memilih lokasi penyuluhan yang lebih mudah dijangkau, tapi dosen pembimbing menyarankan tempat yang benar-benar terisolir. Akhirnya aku menempati desa itu dan ditampung di rumah seorang perangkat desa, Bu Wulan. Bu Wulan adalah janda paruh baya, kutaksir usianya baru sekitar 40 tahun, berpostur ideal, berkulit sawo matang, dan sangat rupawan. Beliau berbeda dari warga lain, bukan asli desa, berasal dari kota kabupaten. Setelah suaminya meninggal beberapa tahun lalu, ia kembali ke kampung orang tuanya. Berkat kecerdasan dan kemampuannya, ia dipercaya jadi perangkat desa. Ia tinggal sendiri karena putri sematawayangnya, Nita, sedang kuliah di luar kota. Semula kukira sulit mendekati janda cantik itu, tapi ternyata tidak. Semua kejadian indah itu dimulai suatu sore. Aku baru pulang dari kampus setelah konsultasi skripsi. Hujan deras, aku lupa bawa jas hujan. Sampai rumah dalam keadaan basah kuyup. Rumah Bu Wulan sepi, pintu terbuka. Aku buru-buru masuk kamar tanpa salam dulu. Di kamar, aku lepas baju basah dan ganti handuk doang. Tiba-tiba terdengar langkah kaki mendekat. Aku intip dari balik tirai kamar. Bu Wulan pulang. Entah karena kedinginan atau apa, kedatangannya kurasakan sebagai rezeki nomplok. Gejolak baik langsung muncul. Aku pura-pura mengeringkan rambut dengan handuk, sengaja membiarkan perahu motorku terbuka plong, bebas tanpa hambatan. Mataku pura-pura merem, seolah tak tahu ada orang. Perahu motor otomatis siaga 1, haluannya mengikuti gerakan handuk, ke kanan, kiri, naik, turun. Benar saja, sebentar kemudian Bu Wulan menarik tirai kamarku. Ia kaget melihat penampakan astral itu. Sekilas ia berusaha tenang, tapi percikan gejolak baik di matanya tak bisa disembunyikan. Aku bangga bisa mempresentasikan kebaikan itu. Saat ia hendak menyapa, aku pura-pura kaget hingga handuk jatuh. Walah, ibu toh, Fajar kira siapa? Habisnya Nak Fajar nggak bilang-bilang kalau sudah pulang, kata Bu Wulan berusaha biasa, seolah tak melihat apa-apa. Iya Bu, keburu ke kamar, kehujanan nih, jawabku sambil terbata-bata. Wah, bisa masuk angin. Bentar ya, Bu ambilin minyak angin. Nggak usah Bu, takutnya malah panas. Ya nggak lah Nak. Bukan Bu, maksud Fajar takut panas kalau kena ini, kataku sambil melirik perahu motor yang masih siaga 1. Bu Wulan menelan ludah. Ih, Nak Fajar ini bisa aja, emang mikirin apa sih kok sampai begitu? Ia malah mendekat, mengamati penampakan baik itu. Aku diam, makin bangga mempresentasikannya. Ih, unik banget toh Nak, gumamnya pelan. Aku melangkah mendekat, kok sepi Bu, yang lain kemana? Nggak tahu, mungkin lagi di kantor desa. Bu Wulan mulai gugup, mundur selangkah. Tapi sebelum ia berbalik, aku pegang bahunya. Ia diam saja. Ya, itu adalah lampu hijau. Gejolak baik makin meninggi. Aku maju, haturkan sambutan sat-sat, sambutan demi sambutan. Aku sudah pasrah kalau nanti ditegur atau diusir, tapi ternyata tidak. Bu Wulan justru menyambut niat mulia itu. Tanpa diminta, ia siapkan sajian kebaikan. 2 anugerah kuasa yang masih kencang meski usia tak lagi muda. Ideal, seperti gadis remaja. Aku tertegun, ragu-ragu mau beri perhatian. Biar ibu aja Nak Fajar, katanya manis sambil mendorongku ke atas panggung kuda lumping. Perahu motor langsung dapat perhatian mulia. Sore itu jadi sore paling berbeda dalam hidupku. Keaslianku sebentar lagi akan sirna terengut oleh kebaikannya. Setelah itu, Bu Wulan berbalik haluan.
Segitiga bermuda kini mengarah ke perahu motor. Seruan kebaikan bergema seiring laju kapal yang makin kencang menuju pintu gerbang kehidupan. Meski usiaku masih muda, aku tak mengecewakan. Sebisa mungkin kubawa banjir bandang yang ditunggu-tunggu. Dan beberapa menit kemudian, musibah itu tiba. Wah, Nak Fajar pinter banget toh. Puji Bulan tersengal. Bukan, Bo, cuma iseng-iseng aja. Kami coba berbagai varian rapat paripurna, tanpa sedikit pun melakukan skorsing, meski interupsi semakin menjadi-jadi. Akhirnya, Bulan tiba lebih dulu, disusul aku yang titipkan pundi-pundi kebaikan di parkiran ibu kota negara. Makasih loh Nak Fajar, katanya sambil atur napas. Fajar yang harusnya makasih, Bu. Malam itu hujan masih deras. Aku lelap karena lelah. Bangun saat Bulan panggil makan malam. Kami makan berdua, ngobrol santai. Ia cerita putrinya Nita yang kuliah di Semarang akan pulang libur. Ini foto Nita, cantik kan Nak? Tunjuknya di ponsel. Masih lebih cantik ibunya kok. Bulan tersipu. Awas nanti naksir kalau dia dateng ya. Enggak lah Bu, Fajar mau setia sama ibu aja, kataku gombal. Sejak sore itu, keakraban kami berubah drastis. Bulan seperti menemukan kembali gairah hidupnya yang telah lama hilang. Aku dapat pelajaran berharga dari wanita berpengalaman. Kami sering berbagi kebaikan itu. Lagi pula, hanya ada kami berdua di rumah. Tapi semua berubah saat Nita pulang. Genap sebulan aku di sana, hari Minggu pagi, Nita tiba untuk libur 2 minggu. Pertama kali bertemu, ia kaget ada pria di rumahnya. Kebetulan Bulan sedang tugas luar. Setelah kujelaskan, kami ngobrol akrab. Malamnya Bulan pulang, kami bertiga makan bersama. Sejak ada Nita, aku dan Bulan jadi agak menahan diri. Waktu yang biasanya untuk rapat paripurna, kini lebih banyak kuhabiskan bersama Nita. Bulan juga sering ke kantor karena tugas irigasi baru di desa. Namun, yang terjadi malahan keakraban antara aku dengan Nita makin menjadi. Kita bebas masuk kamar masing-masing. Hingga suatu siang, Nita minta tolong ke kamarnya, minta bantu buat naskah pidato kuliah. Aku duduk di tepi kasur, bantu revisi. Saat Nita ke kamar mandi, mataku tak sengaja lihat ponselnya yang tergeletak. Layar masih menyala. Thumbnail video 3GP dari negeri Naruto baru saja diputar. Koleksi film Scooby-Doo Papa Prikitiyu yang terlihat jelas ada di dalam memori HP-nya. Jantungku berdegup kencang. Nita yang kukira polos ternyata punya hobi yang sama. Tak ayal, perahu motor langsung siaga 1. Gejolak baik datang tiba-tiba. Aku membeku saat Nita kembali dan berdiri di belakangku. Ia tersenyum penuh arti. Itu koleksi Nita, Mas. Bisiknya pelan, wajahnya sangat dekat. Aku langsung haturkan sambutan baik. Kukira ia marah, tapi malah antusias menyambut. Nita inisiatif lebih dulu. Ia siapkan sajian kebaikan, 2 anugerah muda yang lebih kencang dari ibunya. Aku terpana dan buru-buru untuk memberi perhatian lembut penuh kasih sayang. Khawatir Bulan pulang, aku ambil tindakan gercep bin satset. Nita dapat perlakuan kilat seperti yang pernah kuberikan pada ibunya. Ia masih amatir, tapi kuhargai sepenuh hati. Perahu motorku yang mulai panas, aku bawa untuk melaju ke pintu gerbang kebaikan. Dan ternyata, pintu itu masih terkunci dengan rapat, sehingga aku harus mengetuknya berulang kali. Jujur Mas, Nita belum pernah. Hati-hati ya kalau tiba di pintu gerbang kebaikan, katanya lirih. Aku menuruti permintaannya, mengajarinya, menuntunnya hingga akhirnya perahu motor berhasil menembus pintu gerbang kebaikan itu untuk pertama kalinya. Seruan kebaikan memenuhi kamar. Sayangnya aku tak sampai tiba. Nita kehabisan napas lebih dulu. Banjir bandang kecil melanda. Ia terlelap kelelahan. Aku bereskan tugas negara malam itu dan hendak langsung bergegas pergi dari kamar. Tapi di pintu, Bulan sudah berdiri mematung. Tak kusangka, benar-benar tak kusangka. Aku kaget luar biasa. Bu, kok sudah pulang? Bulan malah tersenyum manis. Kok kaget gitu Nak Fajar? Maaf Bu, tadi Fajar cuma... Kataku tergugup. Udah, gak apa-apa kok. Zaman sekarang beda sama zaman ibu dulu. Yang penting hati-hati ya. Aku tak percaya. Ia seperti memberi lampu hijau. Sejak itu, Bulan tak pernah mempermasalahkan kalau aku membantu Nita untuk menyelesaikan masalahnya. Bahkan sesekali, kami bertiga malah bahu-membahu atasi kebaikan bersama. Penuh tawa, canda, dan kenikmatan yang lain. Tanpa terasa, waktu penyuluhan selesai. Aku pulang ke kota. Nita kembali ke Semarang.
Tapi komunikasi kami bertiga tak pernah putus. Lewat chat, kami saling cerita, rindu dan janjian untuk mengulangi niat mulia itu. Setahun kemudian, setelah wisuda, aku kembali ke desa itu, bukan sebagai penyuluh, tapi sebagai pria yang siap melamar Nita. Di teras rumah, di hadapan Bu Wulan yang tersenyum bangga, aku sampaikan niatku membawa Nita ke kota sebagai istri. Bu Wulan tak berkeberatan. Ibu percaya kamu bisa jaga dia, nak. Lagian ibu juga tahu banget kualitas rapat paripurnamu kan? Katanya sambil mencubitku genit. Akhirnya, aku dan Nita tinggalkan desa terpencil itu, meninggalkan Bu Wulan yang tetap tabah menjalani tugasnya sebagai perangkat desa. Kita bawa restu tulus beliau dan rahasia termanis yang akan terus kita jaga. Di kota baru, kita mulai hidup berumah tangga. Berkat pelajaran berharga dari Bu Wulan dan putrinya, bahtera kami selalu penuh kebaikan yang tak pernah pudar.